Berikut ini adalah materi atau pembahasan tentang hukum law. Oh maaf ya, hukum ya, hukum atau biasanya disebut law ya. Jadi hukum law ini hukum ini sangat dasar sekali, sangat basic sekali, khususnya di bidang elektronika. Ini saya kira harus dikuasai ya. Mungkin kita hafal tidak perlu ya, tapi kita harus memahami karena ini sangat dasar sekali dan sebenarnya sangat sangat terapan sekali. Jadi di kehidupan sehari-hari itu ini sangat kelihatan, hanya kita mungkin tidak terlalu istilahnya tidak terlalu memperhatikan tentang aplikasi dari hukum ini ya. Jadi biasanya mungkin ini sudah dikenalkan mungkin sejak kita SMP ya, karena di SMP mungkin di fisika itu sudah dikenalkan hukum ini ya. Hukum itu nanti di sini ya, di mungkin maaf sekali ya, mungkin barangkali nanti ada penjelasan dari orang lain nanti mungkin beda dengan saya nanti ya, istilahnya ya maaf sebelumnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya itu hukum yang paling dasar itu kita bisa berawal dari rangkaian di sini ya. Di rangkaian ini ya, kalau kita lihat ini ada 3 bagian atau ya beberapa bagian ya. Salah satunya yang VS ini ya, VS ini sumber tegangan, yaitu plus sama minus atau ground. Jadi ini plus, ini minus. Jadi ini sumber tegangan VS, supply-nya. Kemudian di sini ya, jadi ini kan ada arus mengalir berarti ya, karena di sini ada air berarti arus mengalir itu dari positif ke negatif, ada loop ya. Jadi I nya ya, arusnya, ampernya ya, I nya. Kemudian ada di sini ada beban R ya, resistor ya. Jadi sini untuk bebannya. Jadi 3 bagian utama di sini, ada sumber tegangan, ada arus, dan ada beban atau hambatan ya. Jadi sini hambatan, tahanan atau beban. Berdasarkan gambar di sini, sebenarnya hukum itu kalau kita tulis ya, kita menuliskan di sini ya, itu ada 3 ya kalau menurut saya. I sama dengan V per R ya. Kemudian kalau kita mencari R nya, R berarti V per I ya. Ini ya. Kemudian V nya berarti V ya, I kali R. Nah ini dasar hukumnya. I sama dengan V per R ya. Kemudian R sama dengan V per I. Kemudian V nya kalau kita mencari V itu I kali R ya. Kemudian keterangan I itu apa, V itu apa, R itu apa. Nah itu I itu arus listrik atau arus gitu aja, arus listrik. Nah, satuannya itu ampere, A atau ampere biasanya, ampere A biasanya nyebutnya itu A atau disingkat A. Kemudian V ya, itu tegangan ya, ya. Satuannya itu volt ya. Kemudian yang ketiga jadi R ya, R itu
hambatan atau tahanan. Hambatan gitu aja ya. Hambatan. Satuannya apa? Ohm. OHM, ohm. Nah, ini. Jadi I itu arus, satuannya ampere. V itu tegangan, sumber, volt ya. Satuannya volt. Kemudian R itu hambatan, satuannya ohm. Nah, jadi kalau dilihat di sini, nah ini nanti ini V-nya ya. Kemudian I-nya ampere, ini V ini volt. I-nya nanti ampere, kemudian R di sini tahanan atau hambatan itu dalam ohm satuannya. Nah, di gambar di sini kalau dijabarkan rumus bentuknya ini, kemudian rumus di situ, bagian-bagian atau keterangannya nanti di sini. Ini keterangan. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini setelah kita tahu apa ya dasarnya atau rumusnya, gitu ya. Nah, kita mencoba nanti di sini sebuah gambar rangkaian ya. Nah, nanti rangkaiannya itu kita apa? Kita analisa atau kita hitung nilainya gitu ya. Berapa arusnya, berapa tegangannya, berapa hambatannya, nanti bisa nanti kita lakukan. Jadi ini kalau saya nomor ya, ini anggap aja nomor 1 ya. Hukum yang pertama ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi bukan hukum, istilahnya apa, rumus 1, rumus 2, dan rumus 3. Ini ada 3 rumus intinya ya. Untuk mencari rumus 1 untuk mencari I nya, ampernya, arusnya. Kemudian rumus kedua untuk mencari tahanan atau hambatan, satuannya ohm ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu tegangan, satuannya apa? Satuannya volt ya. Jadi ada 3 rumus, 3 aturan ya. Nah, gimana nanti keterapannya? Nah, nanti kita lihat nanti di gambar atau contoh soal istilahnya ya. Kita anggap saja saya membuat gambar ya di sini ya, sama dengan yang ini ya, sama ya, mungkin agak tengah, mungkin agak besar istilahnya ya, sama persis ya. Ini ada tahanan, kemudian ada sumber tegangan ya, tetap sama. Nah, kita coba nanti melihat ini rumus ke 1 nanti dengan di sini ya. Rumus 1 nanti kita cocokkan, benar enggak ya. Rumus 1 mencari arus. Berarti yang kita ketahui dengan sesuai dengan yang ada di rumus di sini. Ini berarti yang kita ketahui kan V tegangan sama R. V di sini, R-nya di sini. Ya. V-nya. V berarti anggap aja VS di sini, V-nya ya. V atau VS. Ini semisal 12 volt. Nah, 12 volt. 12 volt. Kemudian R-nya di sini itu R anggap aja 100 ohm. Nah, 100 itu aja. 100 ohm ya, 100 ohm ini ya. Nah, ditanyakan berapa nilai I-nya kan gitu ya. I. Ini yang kita cari. Nah, ya. I-nya yang kita cari. Berarti di sini nanti kita menggunakan rumus yang ke 1. Nah, langsung aja. I sama dengan V per R gitu ya. V berapa? Nah, ini sesuai yang di sini tadi ya. Nah, ini 12 dibagi R-nya. Nah, ini R-nya berapa di sini? 100. Sama dengan berapa? Kalau kita lihat di sini ya. Langsung menggunakan kalkulator.
12 ya bagi 100. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini 0,12 ya. Berarti 0,12 ampere. Nah, sudah diketahui ya. Di I-nya di sini tuh 0,12 ampere. Ya. 0,12 ampere. Jadi untuk mencari I, V per R 12 dibagi 100 sama dengan 0,12 ampere. Paham ya? Gitu ya. Nah, kemudian semisal dengan rangkaian di sini ya, I-nya diketahui gitu ya, R-nya diketahui, berarti V-nya tidak diketahui semisal gitu ya. Ya, atau langsung saya gambar lagi aja ya, gampangnya ya. I ini aja sama ya, ini R V I, R nya saya anggap mungkin 220 ya, 220. I nya I anggap aja berapa, jangan terlalu tinggi, 0,5 ampere. Nah, 0,5 ampere. V yang di sini VS belum kita ketahui ya. Berarti kalau mencari V-nya, V yang di sini ya, V, berarti kita menggunakan yang mana? Nah, ini kan ya. I diketahui, R diketahui, berarti kita mencari V-nya ya. Langsung ya, berarti rumusnya kita gunakan V atau VS atau V gitu ya. I kali R, nah, gitu ya, sama dengan I nya berapa, 0,5 gitu ya, dikali R nya, nah ini R nya berapa, 220. Nah, 220 berarti sama dengan berapa? Nah, langsung kita hitung. Berapa? Maaf, tertutup ini ya, 0,5 ya, 0,5 dikali 220, 0,5 dikali 220 ya, sama dengan ini 110 volt. Nah, besar sekali ya, 110 volt. Ini nilainya 110 volt. Nah, terbukti ya di sini ya, 110 volt. Ya, 110 volt. Nah, selanjutnya gambar rangkaian selanjutnya sama ya. Ini ada R, VS, arus I. Nah, ini kita mencari R ya di sini ya. Semisal VS kita ketahui, VS semisal berapa, 50 volt, 50 volt di sini ya. I nya ya, I ya, I semisal 5 ampere ya. R nya R, nah ini R yang tidak kita ketahui,
Ini yang ditanyakan tadi ini ya. Sekarang R-nya, nah ini ditanya berapa. Ya, berarti kita menggunakan nanti rumus yang kedua. R sama dengan V per I ya. Tegangan dibagi arus. R sama dengan V per I. Ini menggunakan rumus yang kedua ya. Yang nomor 2 ya, atau ketentuan yang kedua. V-nya berapa di sini? Nah, 50 per berapa? Bagi 5 ampere. Sama dengan berapa di sini? 10 ohm. Ohm. Nah. Ya. Jadi ini sudah terbukti semua ya, rumus-rumusnya bisa kita ukur ya. Untuk mencari R, mencari V, mencari I bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di sini ya. Sebenarnya dari rumus di sini ini bisa kita lihat ya. Ya. Jadi bisa kita lihat ada kesimpulan simpel sebenarnya, tapi nanti dulu aja. Kita mencoba yang lain untuk perhitungan yang lain. Ini perhitungan 1 2 3. Tegangan ya. Istilahnya nanti bisa kita atur di situ ya. Ya. Jadi di sini mencari I, yang kedua mencari V, yang ketiga mencari R-nya gitu ya. Kemudian di rumus-rumus ini rumusnya ya. Ini bisa apa ya? Kita simpulkan secara simpel gitu ya, atau kita deskripsikan. Di rumus yang pertama itu kan arus ya. Arus itu nanti berbanding terbalik dengan R ya, sesuai dengan rumus yang di sini. Kalau kita lihat di sini ya, berbanding terbalik maksudnya apa dengan R. Jadi semakin tinggi R ya, sebenarnya semakin tinggi R di sini ya, berarti arus itu semakin kecil. Karena apa? Arus itu ditentukan nanti, besar kecilnya arus itu nanti ditentukan dengan besar kecilnya R ya. Contohnya di sini di rumus di sini sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini kalau nilai R-nya di sini semakin besar, berarti pembagiannya semakin besar, otomatis nanti I-nya, arusnya ini, ampernya ini semakin kecil ya. Jadi semisal kali 10, semisal ini 1000 gitu ya, berarti kan lebih kecil lagi nanti di sini ya. Jadi arus itu berbanding terbalik dengan R. Semakin tinggi R-nya, arus semakin kecil. Semakin kecil R-nya, berarti I-nya semakin besar. Ini ya. Kalau ini dikecilkan, semisal 10 gitu ya, berarti kan lebih kecil lagi di sini. Mungkin 1,2 nanti di sini. Gitu ya. Jadi I itu tergantung dari nilai R-nya atau hambatan. Karena itu berbanding terbalik. Itu ya. Kemudian untuk rumus yang kedua, R, nah ini juga kebalikan sebenarnya. R ini juga berbanding terbalik dengan I-nya. Ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, kita cocokkan dengan rumus saja. Nah, atau nanti dengan perhitungan. R itu nanti berbanding terbalik dengan nilai I. Ya. Maksudnya apa? Jadi semakin besar I-nya, berarti R itu nanti semakin kecil ya. Contohnya di sini kalau 5 ya. Semisal I-nya itu saya rubah menjadi berapa? 10 gitu ya. Berarti nilai ohmnya nanti menjadi 5 kan gitu ya.
Kalau I-nya ini saya kecilkan, semisal 1 gitu ya, berarti nilai ohmnya 50 bagi 1, berarti nanti sama dengan 50 ohm ya. Paham ya maksudnya? Berarti semakin besar I, R-nya semakin kecil. Semakin besar, semakin kecil I, R-nya semakin besar. Nah, itu berbanding terbalik gitu ya. Jadi kasusnya nanti sama dengan yang rumus yang pertama ini, atau dengan perhitungan yang ini ya. Perhitungan yang ini ya, berbanding terbalik. Ini juga berbanding terbalik gitu ya. Saya ulangi, nilai R itu berbanding terbalik dengan I, arus. Semakin tinggi arus, R-nya semakin kecil. Semakin rendah arusnya, semakin kecil, R-nya akan semakin besar. Nah, sesuai dengan rumus ini nanti ya. Kalau ini pembaginya, ini I-nya kecil, berarti tahanan besar. Kalau I-nya besar, berarti tahanannya semakin kecil gitu ya. Berbanding terbalik. Jadi arus dengan tahanan itu berbanding terbalik. Paham ya? Nah, kemudian untuk rumus yang ketiga, nah ini rumus yang ketiga, V tegangan ya, itu berbanding lurus dengan I ya, atau berbanding lurus dengan I ya, berbanding lurus dengan I. Paham ya maksudnya? Atau berbanding lurus dengan R. Ini ya, berbanding lurus dengan R. Maksudnya apa? Nanti kita lihat di sini. Jadi nanti kalau V ini, kalau semakin besar I-nya, berarti nanti dia hasilnya juga semakin besar. Atau R-nya. Kalau R-nya besar, berarti V-nya juga akan besar. Itu ya. Jadi kalau I-nya juga besar, nanti V-nya juga akan besar. Nah, itu nanti berbanding lurus. Kalau I atau R-nya kecil, berarti V-nya juga akan kecil. Nah, itu namanya yang berbanding lurus ya. Jadi dia itu berbanding lurus dengan I atau berbanding lurus dengan R. Paham ya? Coba dilihat dulu di sini ya. Dipahami sebentar ya. Nah, jadi yang berbanding lurus itu, atau nanti ini juga sebenarnya ada yang berbanding lurus ya. Maaf, saya tambahin lagi nanti. Jadi kan saya bilang ya, I nanti berbanding terbalik dengan R. R berbanding terbalik dengan I. I itu berbanding lurus ini dengan ini, V-nya. R-nya ini juga berbanding lurus dengan V ya. I sama R itu berbanding lurus dengan V. Nah ini V. Nah ini terbukti kan, V itu berbanding lurus dengan I dan R. Berarti pernyataan yang di sini dengan di sini kan sama. I berbanding lurus dengan V, I berbanding terbalik dengan R berbanding lurus dengan V, R berbanding terbalik dengan I, V berbanding lurus dengan I atau dengan R. Jadi semakin tinggi I atau semakin tinggi R, V-nya akan semakin besar. Jadi itu keterangan dari hukum Ohm ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Itu aja ya mungkin pembahasan dari hukum